terima kasih kami Tuhan untuk kasih karunia penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengar Tuhan, dan juga secara khusus berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Perlengkapi Tuhan, sehingga hamba-Mu mampu menyampaikan kehendak-Mu sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini tertulis pada Matius 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, congkellah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Bahasa Batak didok, molo digasipi mata siamu miho, kulsiko mai jala bolokon. Ai dengganado mago dagingmu di banuai, unang bolong daging mihibul sugut, tu api naroko. Perkataan yang sangat keras, siapakah yang mampu mendengarnya? Tuhan Yesus di dalam menyampaikan firman Tuhan, di dalam berkhotbah, sering dengan perumpamaan-perumpamaan, dengan gaya bahasa yang ada yang mudah untuk dimengerti, tetapi ada juga dengan gaya hiperbol yang sulit dimengerti, bahkan harus lewat iman baru kita mampu untuk mengerti. Seperti firman Tuhan untuk hari ini. Bahkan jika kita lanjut ke ayat 30 mengatakan, jika tangan kananmu menyesatkanmu, maka potong dan buanglah. Mendengar atau membaca ayat ini, bisa-bisa kita merinding. Kok sebahaya itu, sengeri itukah? Tetapi ketika kita mulai mengimani firman Tuhan ini, bahwa penyesat itu hukumannya sangat berat, dan Tuhan tidak menginginkan ciptaannya tersesat. Ketika Allah menurunkan hukum Taurat kepada bangsanya, bangsa pilihannya, maka hukum Taurat yang pertama adalah, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain di hadapanku. Artinya Tuhan tidak mau untuk diduakan. Artinya hidup kita yang sudah ditebus dengan darah Kristus, kiranya hidup dan mati kita tetap di dalam Yesus Kristus. Kita jangan tersesat. Mungkin banyak godaan, mungkin banyak tantangan, mungkin kondisi yang sangat berat. Kita melihat di sekeliling kita yang dengan gampang menjalani hidup, maka itu bisa menjadi hal yang membuat kita tergoda. Bahkan jikalau dia mendapatkannya bukan dari hal atau pekerjaan yang benar di hadapan Tuhan, maka terkadang itu menjadi godaan yang sangat berat. Oleh karena itu, ketika hal-hal seperti itu hadir di hadapan kita, di dalam kehidupan kita, kita putus. Kalau mata kita yang lihat, kita tutup mata kita, jangan kita lihat lagi. Kita kembali lagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, dengan kondisi kami saat ini, kami bersyukur. Apapun hidup kami Tuhan, jikalau kami hidup berkenan di hadapan-Mu, itulah yang terbaik. Maka Tuhan akan melihat kita dengan kondisi kita dan keserah dirian
Tuhan mengatakan jika matamu menyesatkan, artinya jangan sampai kita tersesat. Di kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, arti kata menyesatkan adalah membawa ke jalan yang salah, menyebabkan sesat atau salah jalan. Hidup kita yang sudah ditebus dengan darah Kristus di jalan yang benar. Ayo kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jikalau kita hendak jatuh ke dalam dosa, saatnya kita mohon ampun di hadapan Tuhan, dan kita jangan lagi mau jatuh ke dalam dosa, jangan lagi kita mau tersesat. Itulah menurut iman kami yang diinginkan oleh Tuhan dengan Tuhan menyampaikan firman-Nya seperti renungan kita hari ini. Alkitab mencatat bahwa kesesatan yang terjadi pada bangsa Israel mendapat hukuman yang sangat berat. Kita mengingat bagaimana masyhurnya kerajaan Daud. Kerajaan Israel di bawah pemerintahan Raja Daud, demikian juga di bawah pemerintahan anaknya Raja Salomo. Tetapi ketika Raja Salomo tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam setiap menjalankan kerajaannya, dia tergoda dan tersesat menjadi penyembah berhala, maka Allah menghukum bangsa Israel menjadi terpecah, dan yang lebih parah lagi, hingga terbuang ke tanah Babel. Itulah hukuman yang sangat nyata yang bisa kita saksikan melalui pembacaan firman Tuhan di dalam Alkitab, bahwa kesesatan itu memang sangat dimurkai Allah. Sehingga disampaikan di dalam firman Tuhan hari ini, jika mata menyebabkan kita tersesat atau menyesatkan kita, mengalihkan kita dari Tuhan, maka dicongkel. Hukuman yang pantas itu dicongkel. Makna yang disampaikan adalah kita begitu berharga di dalam Tuhan, bahkan darahnya sampai tertumpah untuk menyelamatkan kita, supaya kita boleh tetap berjalan sesuai kehendaknya. Kita jangan tersesat oleh hal apapun yang mungkin membuat kita tersesat dari jalan Tuhan. Kiranya kita semakin mau menggali isi Alkitab, belajar, beribadah, dan semakin menggali apa itu maksud dan kehendak Tuhan, sehingga melalui hal itu kita semakin mengerti. Berbahagialah kita sebagai umat ciptaan yang begitu dikasihi, disayangi oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan, renungan kita hari ini semakin menguatkan iman kita, supaya kita jangan sampai tersesat. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari, sesa madusanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon,
dohot hagugoon, rodia sangapun saliling nililingna. Amin.